Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pihak penggugat menghadirkan saksi dan ahli. Pada sidang kali ini penggugat menghadirkan saksi yang bernama Rujito. Rujito menunjukkan ijazah milik kakaknya yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985 atau seangkatan dengan Jokowi. Menurut Rujito, ada perbedaan antara ijazah Jokowi dan ijazah milik kakaknya. Sementara mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno juga dihadirkan sebagai ahli. Di persidangan, Ugroseno meyakini foto di ijazah Jokowi bukanlah foto Jokowi, melainkan foto orang lain. Gugatan citizen lawsuit diajukan oleh dua alumnus UGM. Selain menggugat Jokowi, keduanya juga menggugat rektor dan wakil rektor UGM serta institusi Polri. Pengadilan adalah tempat edukasi, pengadilan tempat benteng terakhir keadilan. Dan kita membuktikan hari ini tempat menemukan kebenaran kalau itu ijazahnya 100% adalah palsu. Ya, jadi tidak ada. Terus yang ketiga ini yang sangat menarik. Kalau benar mereka itu mengatakan mendalihkan bahwa berkeberatan dengan gugatan kami, kenapa forum penting tentang pembuktian mereka tidak ambil? Polisi tergugat 4 yang notabene adalah menyita ijazah, kita saksikan sampai hari ini jangankan mengajukan bukti, bertanya pun tidak. Dan saksi yang pertama, apa yang disampaikan sebatas menjelaskan bahwa benar ijazah yang diajukan oleh pihak penggugat adalah ijazah kakaknya yang sudah meninggal. Jadi bukan ijazah Pak Jokowi. Jadi sekali lagi jangan sampai terjadi miss seolah-olah ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah ijazah almarhum. Nah, kakaknya saksi Pak Rujito, tetapi ijazah tersebut oleh penggugat maksud dan tujuannya untuk pembanding. Nah, namun demikian setelah saya tanyakan tentang kapan ijazah itu dikeluarkan, terdapat tanggal dan bulan yang berbeda. Kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Di Solo, sidang citizen lawsuit ijazah kembali digelar. Bagaimana persidangan ini bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi? Kita ulas bersama kuasa hukum penggugat ijazah Jokowi, M. Taufik, dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Priska. Selamat malam. Malam, Pak Taufik. Malam, Bro. Selamat malam, Priska. Selamat malam. Saya mau tahu dulu dari sisinya penggugat, Pak Taufik. Sebenarnya kalau dari sidang hari ini, mengapa ajukan saksi juga ahli dan tadi kan ditunjukkan bahwa perbandingan dengan ijazah UGM tahun 1985. Tapi apakah pembandingnya ijazah asli Pak Jokowi bisa jadi pembanding? Karena kan belum ditunjukkan di muka sidang. Ya, ini harus dipahamkan dulu, gugatan kami adalah gugatan citizen lawsuit, Ya. yang artinya gugatan yang meminta kepada negara untuk bersikap soal ijazah ini sudah berlarut-larut, dan hingga pembuktian hari ini yang merupakan notabene adalah pembuktian hari kedua para tergugat, dalam hal ini tergugat 1 mewakili Pak Joko Widodo, tergugat 2 mewakili Rektor UGM, tergugat 2 wakil Rektor 2, dan tergugat 4 kepolisian, serta turut tergugat adalah Universitas Gadjah Mada sebagai institusi. Sejauh ini mereka tidak sungguh-sungguh menyajikan bukti, jadi kalau lebih tepat mereka itu menyajikan narasi. Narasi itu didapat dari yang pertama, tergugat 1 itu menyajikan bukti surat tanda pengaduan polisi, ya. Jadi sama sekali tidak ada bukti fisik, baik itu berupa kopi ijazah, lebih-lebih asli. Nah, pertanyaan tadi, kenapa saya menghadirkan? Kan saya ingin menunjukkan bahwa tidak seperti yang dibilang oleh orang-orang yang selama ini mengatakan asli. Sudah diuji. Siapa yang menguji? Yang menguji adalah Pak Rujito. Pak Rujito ini memiliki kakak yang kuliah dan sama-sama tuh lulus tahun 85. Dan ternyata beliau juga pernah melihat ijazah yang konon, ijazahnya Pak Jokowi yang pernah diupload di akun X atau Twitter pada 1 April 2025 yang ditonton lebih kurang 7,9 juta, itu berbeda sama sekali. Lalu saksi kami yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Polisi Ugroseno
beliau itu setelah pensiun diundang oleh Pak Jokowi, jadi ketemu secara fisik. Oke. Dan tadi dibandingkan apakah ijazah yang dilihat itu sama dengan wajah Pak Jokowi. Nah, sementara dimanapun yang dijadikan alat bukti atau ditunjukkan ijazah Pak Jokowi ya tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah diposting Dian Sandi. Jadi Oke. kalau kita mengatakan pembuktian, ya seperti itulah mekanisme pembuktian Baik. citizen lawsuit. Baik, Begitu. sampai di sana saya tanyakan ini ya Pak Taufik ke Pak Irfan. Di sidang tadi masih diragukan soal fotonya Pak Jokowi dianggap tidak sama, pun juga ijazahnya berbeda dengan kawan seangkatannya di 1985. Tadi juga Pak Taufik bilang bahwa yang sejauh ini tidak ada pembuktian secara bukti kuat, tapi adanya narasi. Silakan Pak Irfan. Terima kasih, Priska. Menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya, Dr. Muhammad Taufik, yang perlu dipahami dalam hal ini adalah apa sebetulnya yang menjadi peristiwa atau peristiwa yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan CLS sebagaimana diajukan oleh top-topan hakim. Nah, kalau kita cermati secara seksama bahwa peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai tindakan Pak Jokowi yang menolak secara tegas untuk memperlihatkan ijazah asli kepada tim pembela ulama dan aktivis. Pertanyaannya adalah, apakah salah? Apakah merupakan suatu perbuatan melawan hukum? Apakah merupakan onrehmat gedek tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk tidak memperlihatkan ijazah asli kepada tim pembela ulama dan aktivis? Karena secara hukum Pak Jokowi tidak ada kewajiban untuk memperlihatkan ijazah itu kepada TPUA. Mengingat TPUA adalah bukan merupakan suatu institusi yang diberi kewenangan sebagaimana layaknya aparat penegak hukum. Untuk itu, karena segala dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat, kami selaku Tegas 1, selaku kuasa hukum Pak Jokowi menyangkal secara tegas sesuai HIR 163 justru penggugat yang harus membuktikan. Baik. Inilah pernyataan yang perlu kami sampaikan kepada Saudara Taufik. Baik, Prof. Jamin, jadi dalam persidangan ini apa yang harus dibuktikan? Karena kan kasus ini berjalan secara pidana, ada juga citizen lawsuit-nya sedang berjalan. Apa Prof. Jamin dan bagaimana beban pembuktiannya? Ya, sedikit saya jelaskan dulu ya. Apa sih esensi daripada citizen lawsuit itu? Nah, citizen lawsuit itu adalah kedudukan yang mengajukan gugatan itu adalah warga negara atau kelompok warga negara. Tergugatnya siapa? Tergugatnya adalah pemerintah atau negara atau penyelenggara negara. Jadi nggak bisa individu, organisasi masyarakat. Kedudukannya sebagai negara atau penyelenggara negara. Objek gugatannya apa? Objek gugatannya adalah karena negara lalai atau negara atau penyelenggara negara melakukan perbuatan melawan hukum oleh negara. Nah, itu esensinya dari gugatan lawsuit. Tujuannya adalah apa? Untuk kepentingan publik, bukan ganti rugi. Ya. Jadi yang tergugat di sini ya harus bisa membuktikan kalau dalam penyelenggaraan negara dia sudah berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik, sudah melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, ini beda dengan kasus pidana tentunya, beda dengan kasus yang sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat ini yang perlu dibuktikan oleh penggugat ini, ada nggak kewajiban dari UGM sebagai suatu lembaga institusi yang harus menunjukkan keaslian, atau Dirjen Dikti, atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk itu, apakah Polda, apakah Polri, bukan kepada pribadi Pak Jokowi yang bukan lagi sebagai penyelenggara negara.